Kami datang kemari bukan untuk mengacau. Kami datang kemari dengan niat baik dan meminta izin pada mereka untuk bertemu dengan Tuan. Saya tidak mengizinkan karena pemuda seperti ini mana boleh bertemu dengan Tuan. Mana boleh? Namanya kamu yang berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh bertemu denganku, ha? Apa Tuan? Saya kira hanya tamu-tamu yang... Kalian dengar? Siapapun yang ingin bertemu denganku, kalau urusannya sangat penting, kalian berdua harus mengizinkannya untuk masuk. Yang berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh bertemu dengan aku, hanya aku seorang. Aku malu punya penjaga seperti kalian. Tidak sopan. Kalian mengerti? Hah? Mengerti ya Tuan. Bagus. Nah, anak muda, apa keperluanmu datang ke sini menemuiku? Saya datang kemari dengan maksud mau melamar salah satu dari putri Tuan. Aku adalah wali dari seorang pemuda yang berwujud aneh. Pemuda yang nantinya akan mempersunting salah seorang dari putrimu. Untuk itu, jangan kau lihat penampilan anak muda itu. Aku hanya memberi saran padamu. Berbesar hatilah untuk menerima lamaran anak muda itu. Karena kelak, salah seorang dari putrimu akan menerima lamaran tersebut. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maaf bila aku berlaku tak sopan pada tamu-tamuku. Lebih baik kita bicarakan hal ini di dalam. Mari, silakan masuk. Ayo. Kenapa perasaan aku jadi deg-degan begini ya? Iya, aku juga deg-degan. Kira-kira pengusaha muda dari mana ya hendak melamar kita? Aku harap pemuda itu tampan dan juga kaya raya. Dan semoga saja aku yang dipilih sebagai calon istri dari pemuda kaya dan tampan itu. Gak bisa gitu dong. Aku ini kan anak sulung. Jadi aku yang harus lebih dulu menikah daripada kalian berdua. Sudahlah kak, tidak usah bertengkar begitu. Malu kan kalau terdengar sampai ke telinga pemuda itu. Mendingan sekarang kamu diam aja deh. Jangan-jangan kamu juga mau merebut calon suami aku, ya? Hah? Ya ampun kak, tidak usah berprasangka yang tidak-tidak. Biarkanlah pemuda itu yang memilih di antara kita. Tidak usah dibesar-besarkan begini. Mendingan kamu gak usah deh nasihatin aku. Ayah, pria tampan itu di mana? Iya ayah, mana pengusaha muda yang kaya raya itu? Duduklah yang sopan. Tidak baik kelakuan kalian seperti itu. Lagi-lagi kamu, dasar manusia bungkuk. Ngapain kamu kesini setan boga? Kamu itu nyadar nggak sih? Tinggi kamu aja nggak ada 150 cm. Kenanga, Mawar, jaga kata-kata kalian. Jangan keterlaluan. Gimana Melati? Tadi aku nggak sengaja numpahin minuman ke bajunya dia. Jadi dia masih ganti baju. Bentar lagi juga datang. Baiklah, putri-putriku. Pemuda di hadapan kalian ini adalah Jaka Kendil. Dialah yang akan melamar kalian untuk dijadikan istrinya. Hah? Apa? Makhluk aneh ini yang hendak melamar kami? Enggak. Apa ayah tidak salah menerima orang? Ayah, kami ini putri ayah, seorang yang terhormat di wilayah ini. Jadi, bagaimana mungkin kami menerima lamaran manusia aneh seperti dia? Aku tidak sudi. Lihat aja dong ya tampangnya dia. Tampang begitu menjijikkan. Aku nggak akan pernah mau menikah dan punya suami dengan tampang seperti dia. Kak Kenanga, tunggu aku. Hei, mau kemana kalian?
Benar-benar tak punya sopan santun kalian. Kau tidak akan pulang, Jaka? Maaf, maksud Simbo, istrimu di rumah pasti sudah menanti. Enggak kok, Mbok. Aku sudah bilang kalau aku mau pulang besok pagi. Lagian, aku masih kangen sama Simbo. Ya sudah, kalau begitu, Simbo masuk ke dalam dulu ya. Simbo sudah ngantuk. Iya, Mbok. Simbo masuk saja, biar aku sendiri di sini. Ya sudah, kalau begitu. Sepertinya ada suara orang minta tolong. Suara apa? Kang Jaka? Kenapa ini? Hanya seseorang yang mengasihi dan mencintaimu lah yang dapat terhindar dari kekuatan jahatmu, Anom Pamungkas. Syukurlah. Lalu, sekarang kamu tahu siapa aku sebenarnya. Jadi, aku mohon pengertian kamu sama aku. Aku suka dan aku sayang sekali sama kamu. Tapi bukan berarti aku cinta. Bukan karena kamu kurang cantik, tapi hati kita yang sama sekali itu terpaut jauh. Aku yakin dan sangat yakin bahwa apa yang kamu rasakan saat ini itu hanyalah cinta sesaat. Ya udah, sekarang kamu boleh ikut sama aku, biar kamu mengerti kenapa aku sampai melakukan hal seperti ini. Hei, ayo ikut, nggak usah takut. Aku ini Anom Pamungkas, alias Jaga Kendil, seperti yang kamu kenal. Ayo, 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 ayo. Kamu siap? Pegangan ya. Itu gunung kembar.
dari semua yang kamu lihat dan yang aku jelaskan tadi. Oke? Ya udah, sekarang kamu masuk, terus tidur. Iya. Kamu akan tetap menjadi gadis kecilku, Sulasti. Bye. Sekarang si Melati itu pasti sudah merasa sedih dan merasa tersiksa setelah menikah dengan makhluk aneh itu, ya kan? Pasti. Ayo kita melihat Melati untuk meratapi nasib malangnya itu. Gila, dia bukannya meratap sedih, tapi malah senang-senang dan bahagia gitu. Dan lihat, itu jangan-jangan Melati mau punya bayi. Gila, dia benar-benar udah nggak waras kalau sampai dia mau punya anak dari laki-laki aneh itu. Aku jadi penasaran. Gimana kalau kita tanya langsung sama dia, yuk? Yuk, yuk. Yuk, ayo. Kak Kenanga, Kak Mawar, aku senang sekali melihat kalian. Baju untuk siapa itu? Apa untuk calon bayimu ya? Ah, kakak ini hamil juga belum. Baju ini aku buatkan khusus untuk Anda Jaka. Hah? Ih, kamu bikin baju itu buat dia? Ih, menjijikkan. Maksud Kak Kenanga, kamu itu udah bener-bener udah gila dan gak waras ya, Melati. Jangan-jangan kamu sudah diguna-gunai oleh makhluk jelek itu. Jaga ucapan kalian, Kak. Bagaimanapun juga, Kakang Jaka Kendil adalah suamiku dan sudah menjadi bagian keluarga kita. Jadi tolong hormati dia sedikit, Kak. Aku tak pernah menyesal menikah dengan dia. Iya. Mungkin kamu gak akan pernah menyesalinya, Melati. Tapi kami yang menyesal. Sebagai keluarga terhormat, kami sangat malu adik kami menikah dengan orang yang tidak sederajat dengan keluarga kita. Ngerti kamu? Ditambah lagi dengan bentuk tubuhnya yang aneh itu. Bukan hanya kami yang kecewa, Melati, tapi ayahanda kita pun kecewa. Dia menyembunyikan semuanya dalam hati. Kami semua kecewa, Melati. Kasihan kamu, Melati. Kamu kenapa? Aku tidak apa-apa, Kanda. Maafkan aku. Melati, coba deh. Kamu jujur sama aku. Sebenarnya kamu menyesal ya menikah sama aku? Kau ini bilang apa, Kanda? Sudahlah, Melati. Tolong jujur sama aku. Janganlah berkata seperti itu, Kanda. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Janganlah berburuk sangka, Kanda. Aku hanya sedih. Tidak menyangka aku telah mengecewakan apa yang telah ayah katakan.
Sampai kapan kamu mau bertahan di rumah kami, huh? Atau urat malu kamu itu sudah putus semua ya, makhluk jelek? Masih belum sadar juga ya? Kalau Melati begitu sangat menderita semenjak kamu menikahi dia, kamu sudah membunuh masa depan Melati yang seharusnya bisa mendapatkan seorang suami yang jauh lebih baik dari kamu. Belum cukup puas juga kamu menyakiti adikku si Melati. Mau sampai kapan? Sampai kamu membunuh dia secara perlahan-lahan. Itu yang namanya cinta. Cinta. Dan harus kamu camkan juga, makhluk aneh. Sampai kapanpun juga, kami sekeluarga tidak akan pernah menerima kamu sebagai bagian dari keluarga kami. Kamu gak lebih dari benalu yang tiba-tiba muncul dalam keluarga kami. Sekarang menyerahlah Jaka Kendil dan pergilah sejauh-jauhnya dari Melati. Itulah yang akan aku lakukan mulai detik ini juga. Tolong, sampaikan permintaan maafku pada Tuan Ananta. Demi rasa cintaku yang tulus sama Melati, aku akan pergi dari rumah ini. Akhirnya makhluk buruk rupa itu pergi juga dari istana kita ini. Ini berita yang sangat bagus. Ayah pasti akan senang mendengarnya. Yuk, yuk. Apa yang telah kalian perbuat? Ayah tidak mengira kalian berani berbuat sekejam itu pada menantu ayah. Tapi ya. Itu hal yang paling bodoh yang kalian lakukan. Gara-gara kalian, Jaka Kendil minggat dari rumah ini. Ya, lihat sisi positifnya dong. Ya Allah, Kanda. Melati. 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 Lihat apa yang telah kalian lakukan. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Semua sudah terlanjur. Daripada aku hidup begini, lebih baik aku jadi kendil sekalian. Jaka Kendil, apa yang kamu lakukan? Ayo, tampilkanlah dirimu. Sungguh malang nasibmu, Jaka Kendil. Ayah tak tahu lagi harus berbuat apa. Sudah banyak sekali dokter yang membantu, tapi tak ada yang bisa menyembuhkanmu. Sakit apa kamu? Bicaralah pada ayah. Tuan, Ya, Mina.
Biar saya coba suapin non ya. Percuma saja. Melati selalu menolak apa saja yang diberikan. Tuan, ke paranormal saja. Benar juga. Kenapa tak terpikirkan sebelumnya? Aneh, ramuan dan mantraku tidak bisa membuatnya bereaksi sedikit pun. Padahal, biasanya penyakit seberat apapun bisa kuatasi dengan mudah. Apa gerangan yang diderita gadis ini? Apalagi yang harus kami perbuat, Nyi? Maaf Pak Ananta, aku tidak bisa berbuat lebih. Semua kemampuanku sudah kukerahkan. Tolonglah, Nyi. Sembuhkan putriku. Aku akan mengabulkan semua permintaannya Ageng. Walau nyawaku sekalipun. Tuan, jangan berbicara seperti itu. Kau pun akan melakukan hal yang sama kalau ini terjadi padamu, Mina. Iya, yang perlu kau lakukan saat ini adalah berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Aku pamit dulu Pak Ananta. Masih banyak pasien yang harus kau obati. Baiklah, Nyi Ageng. Terima kasih karena telah berusaha. Bersabarlah. Orang yang aneh. Siapa dia kenanga? Entahlah, aku juga nggak tahu siapa dia. Pasti dia dukun alternatif yang dimintai bantuannya oleh ayah untuk menyembuhkan penyakit melati yang aneh itu. Dari dukun sampai dokter, ayahmu minta bantuan. Ayahmu benar-benar tidak putus asa ya? Ya jelaslah, melati itu kan anak kesayangannya ayah. Oh, kamu jangan gitu dong sayang, kan masih ada aku yang menyayangi kamu. Ih, kamu kompak banget sih. Si Bagas itu boleh juga ya, nggak kayak Sena yang kurang romantis. Tapi si Bagas nggak punya mobil jeep sekeren kekasihmu itu. Wah, dasar cewek matre. Mbak, siapa orang aneh yang baru saja pergi dari sini? Itu Nyi Ageng. Dia paranormal. Benar kan tebakanku? Makhluk aneh apa lagi yang akan diminta bantuan ayah untuk mengobati penyakit si Melati? Buang-buang waktu saja. Jangan-jangan si Inggil itu diam-diam lebih dahsyat lagi menggunai adik kita dari kejauhan. Ya. Cukup sudah, Melati. Jika kau tak mau lagi berjuang untuk kesembuhanmu, ayah tak sanggup lagi membantumu. Ayah tak tahu lagi harus berbuat apa. Ayah, Melati sayangku. ayah, aku sangat merindukan Kakang Jaka. Ya Tuhan. Jadi itu yang menyebabkan kamu menderita seperti ini. Benar ayah, aku sangat merindukannya. Aku baru menyadari bahwa aku sangat mencintainya.
sangat mencintai kamu. Letakkan semua barang-barang kalian. Ayo, serahkan barang-barang kalian. Taruh di sini. Ini. Ayo, taruh di sini cepat. Ayo, cepat. Kamu tidak apa-apa Ayo, kan? Mawar. Mawar, anak muda. Terima kasih. Terima kasih kembali. Wow, tampan sekali pemuda itu. Pemuda ini tampan sekali. Terima kasih ya. Kalau misalnya nggak ada kamu, kita nggak tahu deh apa yang akan terjadi di sini. Iya benar. Oh ya, boleh kami berkenalan? Mawar. Anom Pamungkas. Kenapa? Anom Pamungkas. Sepertinya putri bapak ini ada 3 orang, ya kan? Benar. Tapi saat ini Melati sedang terbaring sakit di kamarnya. Boleh saya mencoba untuk mengobatinya, Pak? Sepertinya tidak mungkin. Karena sampai sekarang tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Kecuali Aku akan berusaha, Pak. Percayalah. baiklah anak muda. Sepertinya tidak baik menolak niat baik seseorang. Ikutlah denganku. Aku Anom Pamungkas yang akan mengobati kamu, Dinda. Panggil saja aku Melati. Ini mau kemana? Hanya suamiku seorang yang boleh memanggilku Dinda. Oh, suamimu? Ya, suamiku. Oh, iya. Aku tahu, suamimu yang namanya Jaka Kendil. Oh, ayolah. Udah, lupakan saja dia. Sekarang lihat posisi kamu. Kamu lagi sakit. Tapi mana? Suamimu nggak ada di sini kan? Hah? Jadi lupakan aja dia. Dia tetap suamiku. Sampai kapanpun juga, aku akan tetap mencintainya. Sekarang gini. Kalau suami kamu itu sudah mati, kalau aku melamar kamu boleh? Tidak akan pernah.
Kamu kenapa sih? Kenapa kamu gak milih aku? Kamu bisa lihat sendiri kan? Aku lebih gagah dari dia. Lebih tampan. Kenapa kamu gak milih aku aja? Udah lupakan aja dia. Aku bilang kau pergi keluar. Dengar tidak? Aku bilang keluar. Aku bilang keluar. Kamu dengar tidak? Aku bilang keluar. 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 Demi Tuhan, apa dan siapa suamiku? Aku akan tetap mencintainya sampai kapanpun juga. Benarkah? Iya. Baik. Sekarang coba tolong kamu perhatikan aku. Jaka Kendil. Karena Dinda, maafin aku ya. Karena aku udah ninggalin kamu sekian lama. Gimana mungkin? Bagaimana Dinda? Sekarang kamu percaya kalau aku suami kamu, Anom Pamungkas, alias Jaka Kendil? tidak, suamiku Jaka Kendil, bukan Anom Pamungkas seperti kamu. Benar Melati, dia itu adalah Jaka Kendil alias Anom Pamungkas. Dia itu suamimu. Kemarilah Melati. Ayo. Siapa sebenarnya kakek ini? Rasanya pernah ketemu. Iya, seperti takdirnya. Jika Jaka Kendil berhasil menikahi seorang gadis yang tulus mencintainya, maka hukuman itu berakhir sudah. Hukuman? Hukuman bagaimana? Ceritanya sangat panjang cucuku. Papa tidak menyangka perjalanan hidupmu begitu berat. Dan kamu telah kembali dengan sifat yang berubah yang kami harapkan. Dan kamu juga sudah memberikan kami menantu yang cantik dan juga berbudi luhur. Jangan terlalu menyanjungku seperti itu, Ma. Ini berkat pembelajaran dari Kakang Anom Pamungkas. Oh ya? Sangat luar biasa. Papa bangga sekali padamu. Terima kasih ya, Pak. Ini juga berkat doa restu dari Papa sama Mama. Pak, Ma, kami mau minta izin. Kami mau... Iya, kami ngerti kok. Kamu mau melanjutkan perjalanan bulan madu kalian yang tertunda, kan? Ya, sudah sana pergi. Sudah sana pergi. Terima kasih ya, Pak. Iya, hati-hati. Pergi ya, Terima kasih, Pak. Ma. Hati ya. Iya. Lah.